Menyingkap tirai makrifat, syahadat di bibir, solat yang tertolak, dan jalan menuju Allah. Dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit manusia yang terjerat dalam rutinitas ibadah tanpa makna, seolah solat hanyalah gerakan tubuh dan lafaz yang diulang-ulang tanpa menyentuh hati. Mereka berharap besar agar solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi syahadat yang diucapkan sekadar mengalir di bibir tanpa penghayatan dan penyaksian dalam hati. Inilah paradoks spiritual yang sering terjadi pada umat yang belum menyelami makrifatullah, yakni mengenal Allah dengan hati yang hidup. Syahadat bukan hanya pernyataan formal, bukan pula sekadar identitas muslim, melainkan pintu gerbang menuju makrifat yang hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-7, Khatama lillahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim, yang artinya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang besar. Ayat ini menunjukkan bahwa apabila hati telah terkunci, maka segala amal termasuk sholat, zikir, dan doa tidak akan mampu menembus langit, karena hakikatnya belum mengenal siapa yang disembah. Inilah yang ditegaskan dalam ilmu makrifat, bahwa amal tanpa pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ibarat tubuh tanpa ruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah, yang artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan masuk surga. Kalimat ini menjadi indikator bahwa syahadat yang sekadar diucap dengan lidah, tetapi tidak dengan keikhlasan dan pemahaman yang mendalam, belum tentu mendatangkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, orang yang berharap solatnya diterima, tetapi tidak menghayati syahadat secara maknawi dan hakiki, sesungguhnya belum berjalan di jalan yang lurus, karena ia belum menyembah Allah dengan sebenar-benarnya penyembahan, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 78, Wajahidu fiya lillahi haqqa jihadihi huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fiya liddini min harajin. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ayat ini menegaskan bahwa jihad terbesar adalah jihad untuk mengenal Allah dan menyaksikannya dalam setiap amal, bukan sekadar menggerakkan tubuh dalam ritual yang hampa makna. Syahadat atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan sekadar pernyataan lisani, tetapi merupakan perjanjian ruhani yang disaksikan oleh langit dan bumi. Ia adalah deklarasi tauhid dan pengakuan atas kenabian yang menjadi dasar diterimanya seluruh ibadah, termasuk sholat. Ketika seseorang mengucapkan syahadat hanya di mulut tanpa menyentuh kalbunya, ia belum termasuk orang yang beriman secara hakiki. Dalam surah Al-Hujurat ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Yang artinya, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Belum katakanlah, kamu belum beriman, tetapi katakanlah di kami telah tunduk, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Maka jelas bahwa iman yang menjadi dasar diterimanya sholat haruslah iman yang masuk ke dalam hati, bukan sekadar lafaz yang diucapkan. Dalam makrifatullah, syahadat adalah penyaksian hati akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tiada yang ada selain Allah dan segala sesuatu selainnya adalah tajalli darinya. Dalam pandangan para arif billah, syahadat adalah pengalaman spiritual di mana hamba menyaksikan dengan cahaya kalbu bahwa hanya Allah yang memiliki wujud sejati. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 35, Lillahu nuru lis samawati wal ardi, mathalu nurihi kamishkawatin fiha misbah, yang artinya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Pelita ini adalah cahaya makrifat yang menerangi kalbu, sehingga seorang hamba mampu menyaksikan hakikat bahwa Allah adalah zat yang maha wujud, maha nyata, dan maha dekat. Maka bagaimana mungkin seseorang berharap sholatnya diterima
jika ia belum menyaksikan siapa yang sedang disembahnya. Dalam hadis qudsi disebutkan, "Aku adalah sebagaimana yang disangka oleh hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia mengingatku." Apabila zikir hanya di lisan, sedangkan hati lalai dan tidak mengenal siapa yang diingat, maka itu belum sampai pada zikir yang hakiki. Demikian pula dengan sholat. Jika hanya dilaksanakan sebagai kewajiban syariat tanpa menghadirkan Allah dalam kalbu, maka sholat itu hanya sebatas gerakan kosong yang tidak menjangkau langit makrifat. Dalam dimensi ilmu makrifat, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah semata-mata ditentukan oleh kesempurnaan gerakan, hafalan bacaan, atau ketepatan waktu, tetapi lebih pada kehadiran hati yang menyembah dengan penuh penyaksian. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, "Inna rajula la yansarifu, wa ma kutiba lahu illaha ushru salatih, tus'auha, thumunuha, sub'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha." Yang artinya, sesungguhnya seseorang itu selesai dari solatnya, namun tidak ditulis baginya dari solat itu kecuali 1/10-nya, atau 1/9-nya, atau 1/8-nya, atau 1/7-nya, atau 1/6-nya, atau 1/5-nya, atau 1/4-nya, atau 1/3-nya, atau setengahnya. Hadis ini menjadi bukti nyata bahwa nilai sholat tidak diukur dari lamanya atau kerasnya suara, melainkan sejauh mana kehadiran kalbu dan keikhlasan niat. Ilmu makrifat mengajarkan bahwa sholat adalah mikraj seorang hamba menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mikraj tidak akan terjadi jika kalbu tidak hidup. Maka apabila syahadatnya tidak lahir dari hati yang menyaksikan, bagaimana mungkin sholatnya bisa menjadi mikraj yang membawanya kepada Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2, "Qad aflaha al-mu'minun, ladzina hum fi salatihim khashi'un." Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Kekhusyukan di sini bukan sekadar tenangnya gerakan atau khidmatnya suara, melainkan hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makrifat, khusyuk adalah fana, yaitu lenyapnya kesadaran terhadap dunia dan makhluk, serta tenggelamnya kalbu dalam samudra kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang diterima adalah salat yang didirikan oleh hati, bukan sekadar tubuh. Dalam surah Taha ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innanya ana lillahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimilas salawata lidzikri." Yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka jelas, salat bukan sekadar rangkaian gerakan, tetapi merupakan penyambung ruhani antara hamba dan Rabb-nya. Jika syahadat belum menyentuh kalbu, maka salatnya tidak akan menjadi zikir, melainkan rutinitas yang kering dari makna. Dan orang yang demikian, sekalipun ia berharap agar salatnya diterima, sejatinya belum berjalan di jalan makrifat yang membuka tabir hijab menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat yang hakiki dalam makrifat bukan hanya pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi lebih dalam lagi, penyaksian bahwa tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Semua makhluk termasuk diri kita sendiri adalah tajalli atau pancaran dari wujudnya. Kalimat La ilaha illallah bukan hanya penolakan terhadap Tuhan selain Allah, melainkan juga penafian terhadap segala yang selain Dia sebagai pemilik wujud. Inilah yang disebut oleh para ulama makrifat sebagai syahadat al-haqiqah, syahadat hakikat yang melahirkan kefanaan diri dalam keberadaan Allah. Dalam surah Al-Hasyr ayat 22 hingga 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya secara tajalli, "Huwa lillahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wal syahadah, huwa lar-rahmanu lar-rahim," hingga "Huwa lillahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal ardi, wa huwal azizul hakim." Ayat-ayat ini bukan sekadar pengajaran teologis, tetapi panggilan untuk menyaksikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam setiap ciptaan. Seorang yang benar-benar bersyahadat akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik segala sesuatu, melihat dengan mata hati, bukan mata jasmani. Oleh karena itu, jika seseorang belum sampai kepada penyaksian ini, maka syahadatnya belum sempurna dan sholatnya pun belum tentu bernilai. Dalam makrifat disebutkan bahwa sholat orang awam adalah badan yang bergerak, sholat orang alim adalah lisan yang berzikir, dan sholat para arifin adalah kalbu yang tenggelam dalam kehadirannya. Maka, bagaimana bisa seseorang yang syahadatnya hanya di bibir menyangka bahwa sholatnya akan membawa dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Inna las-salawata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikru lillahi akbar walillahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bila salat tidak mencegah dari maksiat dan tidak melahirkan akhlak mulia, itu pertanda bahwa kalbu belum hadir dalam salat tersebut. Maka, salat semacam itu hanyalah kewajiban formal, belum menjadi jalan penyucian diri. Kesempurnaan syahadat dan salat dalam makrifat tidak bisa dicapai kecuali dengan bimbingan seorang guru mursyid yang telah menempuh jalan hakikat dan makrifat dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa bimbingan, manusia rawan terjebak pada formalitas ibadah yang tidak mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuh." Artinya, barang siapa yang tidak memiliki guru, maka syaitanlah gurunya. Guru mursyid ibarat pelita yang menuntun muridnya keluar dari kegelapan syirik khafi, ria, ujub, dan takabur menuju cahaya tauhid yang sejati. Dalam syariat, seseorang bisa mengucap syahadat dan menunaikan sholat, tetapi dalam makrifat, ia harus menyaksikan bahwa tiada wujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh gerak diamnya harus karenanya dan untuknya. Oleh karena itu, harapan agar sholat diterima oleh Allah harus disertai dengan penghayatan dan penyaksian terhadap syahadat yang benar-benar lahir dari cahaya kalbu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Innamal a'malu bin niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa," yang artinya, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan setiap orang hanya memperoleh sesuai niatnya. Maka, niat yang murni dari kalbu, yang menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci diterimanya sholat. Sholat bukanlah sekadar rangkaian bacaan dan gerakan, melainkan pertemuan ruhani antara hamba dan Tuhannya. Das pertemuan itu tidak akan terjadi jika syahadat hanya berhenti di lisan, sementara hati masih tertutup oleh hijab kelalaian. Oleh karena itu, wajib bagi setiap hamba untuk menempuh jalan makrifat, menyucikan kalbu, memperdalam pemahaman tauhid, menyaksikan Allah dalam setiap hela napas, hingga akhirnya menjadi insan kamil yang sempurna dalam syahadat dan sholatnya. Maka jika seseorang masih mengandalkan syahadat bibir dan sholat jasmani tanpa makna, ia ibarat orang yang mengetuk pintu tanpa mengetahui siapa yang berada di baliknya. Sedangkan orang yang telah menyelami makrifat, ia akan masuk melalui pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Tauhid Sejati dan bertemu dengannya dalam kesunyian kalbu yang bening. Makrifatullah adalah samudera tanpa tepi, cahaya yang tidak pernah padam, dan jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang rela meleburkan dirinya dalam penyaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat bukan sekadar ucapan lisan, melainkan perjanjian antara ruh dan Tuhannya. Begitu pula sholat bukanlah sebatas gerakan dan bacaan, melainkan mi'raj ruhani yang membawa hamba kepada hadiratnya. Maka tidak ada makna dalam sholat apabila kalbu tidak hadir, dan tidak akan hadir kalbu kecuali ia telah bersyahadat dengan sebenar-benar penyaksian. Jika seseorang mengaku beriman dan bersyahadat, tetapi hatinya masih menyembah dunia, jabatan, kekuasaan, dan makhluk, maka ia belum masuk ke dalam makna syahadat yang hakiki. Dan jika ia menunaikan sholat, tetapi kalbunya tidak mengenal kepada siapa ia sedang menghadap,
maka solat itu hanyalah gerakan badan yang hampa dari ruh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-'atashu, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi sahar," yang artinya, boleh jadi orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga. Dan boleh jadi orang yang sholat malam tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang. Maka demikian pula halnya dengan sholat yang tidak lahir dari syahadat qalbu, ia tidak akan berbuah kecuali letihnya tubuh. Oleh karena itu, harapan agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup hanya dengan menunaikan syarat dan rukunnya secara lahiriah, tetapi wajib disertai dengan muhasabah. Apakah syahadat kita telah benar-benar lahir dari penyaksian? Apakah kita mengenal kepada siapa kita menyembah? Apakah hati kita bersatu dengan makna La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah? Jika belum, maka kita perlu menyelami jalan makrifat, yakni jalan untuk mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan melalui penyucian jiwa, pengosongan hawa nafsu, dan pendampingan seorang mursyid yang arif lagi mursyid. Makrifat tidak menolak syariat tetapi menyempurnakannya. Syariat adalah tubuh, hakikat adalah ruh. Tanpa ruh, tubuh akan mati. Demikian pula solat tanpa makrifat hanyalah raga yang kosong. Jika kita menginginkan solat yang diterima, maka kita harus menghidupkan ruhnya, yaitu kehadiran kalbu, penyaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertautan cinta dengannya dalam setiap gerakan, bacaan, dan diam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna lillaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin," yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Kesucian di sini bukan hanya lahiriah tetapi batiniah, kalbu yang bersih dari syirik, riya, hasad, dan keakuan. Maka mari kita sempurnakan syahadat kita bukan hanya dengan lisan tetapi dengan hati dan jiwa. Mari kita bangun solat kita, bukan hanya di atas rukuk dan sujud, tetapi di atas cinta dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya tidak ada ibadah yang sah tanpa syahadat, dan tidak ada solat yang bernilai tanpa syahadat yang benar. Solat adalah buah dari syahadat. Jika akarnya lemah, buahnya pun tidak akan tumbuh. Tapi jika akarnya kuat, yakni syahadat yang maknawi dan makrifati, maka solat pun akan bercahaya, menaikkan ruh ke hadirat ilahi, dan menjadi sebab kedekatan sejati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua untuk mengenalnya dengan sebenar-benarnya, agar kita bisa bersyahadat bukan sekadar sebagai formalitas agama, tetapi sebagai penyaksian ruhani yang mengalir dalam setiap tarikan napas dan detak jantung. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan solat kita sebagai mi'raj, bukan hanya kewajiban. Karena sungguh tidak ada yang lebih besar dari makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih tinggi dari penyaksian kepada wujudnya yang maha nyata. Dan tidak ada yang lebih indah selain lenyapnya diri dalam lautan tauhid. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Amin ya rabbal alamin.